Shalom teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohanes Destavio, NIM saya 253126012. Saya dari Prodi Psikologi Kristen, kelas B. Pernah nggak sih kalian ikut-ikutan teman beli barang yang lagi tren, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat? Atau pura-pura setuju sama pendapat kelompok biar nggak dianggap aneh? Nah, hal-hal kayak gini bisa dibilang sebagai psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun simbolis. Ilmu ini berakar dari persilangan antara psikologi yang berfokus pada individu dan sosiologi yang berfokus pada masyarakat. Nah, sejarah perkembangan psikologi sosial sendiri dimulai pada akhir abad ke-19, ketika Norman Triplett melakukan penelitian mengenai social facilitation pada tahun 1898, yang dianggap sebagai eksperimen pertama dalam bidang ini. Gak cuman itu, di awal abad ke-20, tokoh kayak William McDougall dan Edward Ross memperkuat landasan teori ini dengan menekankan peran insting serta pengaruh masyarakat terhadap individu. Masuk nih ke tahun 1930-an sampai 1950-an. Perkembangan psikologi sosial semakin pesat dengan hadirnya tokoh Kurt Lewin yang dikenal sebagai bapak psikologi sosial modern. Ia memperkenalkan teori medan atau field theory yang menjelaskan bahwa perilaku merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Pada masa Perang Dunia Kedua, psikologi sosial juga banyak meneliti propaganda, kepemimpinan, serta konflik antar kelompok. Setelah itu, pada periode 19 sampai 1970-an, mulai muncul nih beberapa eksperimen klasik seperti penelitian Solomon Asch tentang konformitas, Stanley Milgram tentang ketaatan, dan Philip Zimbardo tentang eksperimen penjara Stanford. Penelitian-penelitian ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh situasi sosial terhadap perilaku manusia. Tapi, ada tapinya nih. Di era 1970-an sampai 1990-an mulai muncul kritik terhadap metode eksperimen yang dianggap bermasalah secara etika. Nah, dari sinilah psikologi sosial mulai beralih pada pendekatan kognisi sosial, identitas sosial, serta studi mengenai prasangka dan atribusi. Perkembangan berikutnya di era kontemporer membuat psikologi sosial semakin luas dengan mengkaji isu-isu seperti identitas gender, perilaku prososial, interaksi dalam media sosial, hingga hubungan otak dengan perilaku sosial melalui neuropsikologi. Gimana? Udah paham belum nih? Kalau udah paham, boleh dong jawab kuis ini. Teng, teng, teng. Oke, see you.